Shalom sahabat, hari-hari ini ada dua hal yang sedang menghangatkan Indonesia. Yang pertama tentunya pandemi COVID-19. Jangan pernah lupa, kita masih di tengah pandemi COVID-19. Jadi sekaligus dalam hal ini sebagai hamba Tuhan, saya menghimbau kepada seluruh sahabat, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tetap ikuti protokol kesehatan. Yang kedua adalah pilkada. Wow, ini seru ini. Nah, oleh karena kedua hal tersebut, maka hari ini saya memberikan tema pilihan yang menentukan. Stressing point saya adalah tentang yang kedua, mengenai pilkada, tapi itu merupakan gambaran daripada hal yang saya singgung tentang kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya. Mari kita lihat firman Tuhan yang pertama dari 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Wow, kenapa bisa 1 Timotius 6 ayat 10? Apakah relevan dengan tema pilihan yang menentukan? Saya pikir iya. Nah, begini. Ketika kita berkata pilihan yang menentukan, maka ketika kita sebagai orang percaya menghadapi berbagai macam keadaan yang tadi saya katakan sedang menghangatkan, maka yang kita butuhkan adalah hikmat dalam hal ini. Ya, sekali lagi hikmat. Karena hikmat itu kita minta datang daripada Tuhan. Kalau pendidikan beda, pendidikan bisa dibeli. Karena kenyataannya ada ijazah aspal, artinya bisa dibeli. Tapi saya tidak ke situ. Saya mau tekankan bahwasanya sebagai orang percaya, hidup kita di dunia ini, pilihan kita punya Tuhan cuma dua. Sekali lagi, pilihan kita untuk punya Tuhan cuma dua. Tuhan atau mamon. Nah, kalau kita pilih Tuhan, maka Tuhan yang mengatur hidup kita. Tapi kalau kita pilih mamon, maka mamonlah yang akan mengatur hidup kita. Sehingga ada banyak orang yang hidup besar pasak daripada tiang. Ada banyak orang yang hidup berdasarkan kemauan, bukan karena kemampuan. Oleh karenanya, lebih besarnya kemauan daripada kemampuan, maka banyak orang akan terlilit utang. Terlilit utang kepada banyak orang, pinjam dan lain sebagainya. Tapi dengar baik, stressing saya adalah ketika 9 Desember kita akan menuju pilkada seluruh Indonesia, maka peran gereja sangat menentukan. Peran gereja sangat menentukan, khususnya para pemimpin umat, para gembala, para pendeta, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Seringkali kita mengatakan bahwasanya pilihan kita kepada si A misalnya, tapi itu karena ada sesuatu di baliknya. Itu sah-sah saja di dunia perpolitikan, tapi tidak sah untuk gereja. Sekali lagi, segala sesuatu yang bersifat mamon dalam dunia perpolitikan itu sah-sah saja. Tapi bagi gereja itu tidak sah dan tidak berlaku. Kenapa? Karena ada banyak hal tawaran yang terjadi ketika pilkada. Ada visi misi yang disampaikan yang mungkin membuat orang yang mendengar visi dan misi itu merasa sudah berada di awang-awang. Artinya sepertinya visi dan misi itu akan terjadi seketika kepada dirinya. Nah, mari kita menjaga, karena saya ada di Batam, tanah Melayu, mari kita jaga marwah dan kemaslahatan gereja, umat percaya
di dalam menyongsong pilkada 9 Desember 2020. Kita harus punya pilihan? Ya, harus. Dan pilihan itu menentukan. Maka kita beri judul pilihan yang menentukan. Maka ketika hari ini saya mau ingatkan kita semua teman-teman, para sahabat, jangan menentukan pilihan karena uang. Gereja juga, dia cuma punya dua pilihan. Dia punya DNA amanat agung atau mamon. Ada gereja yang membesarkan diri, tapi tidak pernah mengutus keluar orang-orang yang sudah di dalam. Gereja pun punya sebuah punya sebuah dilematika. DNA-nya cuma dua, punya pilihan. Enggak amanat agung, ya mamon. Kalau DNA amanat agung adalah apa yang masuk, termasuk uang, itu dikeluarkan untuk menjadi pelaksanaan amanat agung. Siapa eksekutor? Adalah orang-orang yang di dalam tadi, diutus keluar untuk melakukan penginjilan. Tapi kalau DNA gerejanya mamon, maka dia maunya semua masuk. Enggak uang, enggak orang. Nanti dia gedungnya sudah enggak cukup, enggak muat untuk orang, maka buat cabang baru. Dipublish, sekarang kita punya cabang. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Tapi orang di dalam tidak pernah diutus keluar untuk menjadi eksekutor daripada amanat agung. Nah, kembali kepada pilkada, saya mau kasih tahu kepada kita semua sahabat. Jangan karena uang, maka kita menentukan pilihan. Tapi karena hikmat daripada sorga, kita menentukan pilihan, itu baru is the best. Tadi saya singgung, kalau pendidikan itu bisa dibeli. Maka banyak orang mengakunya punya diploma S1 sampai S3, dia doktor dan lain sebagainya. Tapi ketika duduk di tengah kerumunan massa, kerumunan orang, berbincang dengan S1 saja atau tamat SMA, dia gelagapan. Karena kenapa? Pendidikan dalam zaman sekarang ini, saya mau katakan, bisa dibeli. Sekali lagi saya katakan, ada alasannya karena beberapa kali orang tertangkap punya ijazah aspal, asli tapi palsu. Nah, kenapa pilihan kita menentukan? Karena beda masing-masing daerah di Indonesia. Maka mintalah kepada Tuhan hikmat agar engkau bisa menjatuhkan pilihan yang tepat. Tentunya kita di Indonesia adalah minoritas. Sangat sedikit mungkin pemimpin yang beragama Kristen, kecuali di kantong-kantong Kristen. Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Papua, Maluku, NTT. Tapi pada kenyataannya hari ini, saya katakan pilihan yang menentukan. 9 Desember ketika engkau melakukan pilihanmu, pastikan itu karena hikmat daripada Tuhan. Bukan karena ada uang yang sudah engkau terima. Karena di sisi lain, ketika engkau terima uang, tapi engkau tidak pilih, berabi juga itu. Tapi mari belajar kepada pribadi Yosua. Saya bawa kita ke perjanjian lama. Kita belajar kepada pribadi Yosua. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amon yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini keputusan yang sulit, tapi ini keputusan yang berasal daripada hikmat surga. Saya mau katakan begitu. Karena saat itu Yosua ada di negeri Amon. Yang Allah yang mereka sembah adalah bukan Allah yang kita sembah.
Tapi Yosua berani mengambil sebuah keputusan. Kalaupun kalian menyembah Allah yang disembah oleh banyak, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Apa yang menarik di sini? Ada sebuah kebulatan tekad. Apa saya katakan? Kebulatan tekad. Maka daripada itu, gereja punya peran besar menentukan Pilkada Indonesia 9 Desember 2020. Ya, gereja punya peran besar. Saya mau katakan, ketika gereja, dalam hal ini para pemimpin gereja, bisa membuat sebuah kebulatan tekad bersama para jemaatnya, menentukan pilihannya berdasarkan hikmat surga, bukan karena tedeng, aling-aling, uang, dan seterusnya. Maka saya mau kasih tahu, siapapun pemenangnya, pemimpin itu ada di bawah kendali Tuhan. Percayalah. Walaupun dia kaum Kedar, atau kaum yang bukan percaya pada Yesus. Karena misalnya di sebuah daerah kita harus memilih, tapi seluruh calon adalah kaum Kedar, ya kita harus memberi sebuah pilihan. Tapi sebagaimana Yosua, keputusannya adalah keputusan karena hikmat daripada surga. Dia katakan, tetapi aku dan seisi rumah akan beribadah kepada Tuhan. Artinya ada sebuah konsekuensi yang siap disongsong. Ada sebuah konsekuensi yang siap untuk diterima. Tapi pada akhirnya, kisah Yosua kita tahu bagaimana dia membawa masuk orang Israel ke tanah perjanjian di tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Kita pun dalam pilkada hari ini, ketika kita bisa menentukan pilihan kita, bukan karena berdasarkan visi dan misi yang kita dengar, tapi karena kita berkomunikasi dengan Allah untuk menentukan pilihan yang paling tepat. Maka saya mau yakinkan kita, gereja hari ini punya peran besar menentukan pilkada di Indonesia. Dan marilah, ketika kita pun mendapatkan sesuatu, khususnya uang, bukan karena kita meminta, bukan karena kita mau mengatakan, ya saya akan dukung. Tapi kita pun menerima uang, karena memang kita berhak menerimanya. Bukan karena sebuah iming-iming, bukan karena sebuah konspirasi, bukan karena sebuah kontrak politik, bukan karena sebuah perjanjian take and give. Tidak. Tapi mari dalam pilkada yang sudah semakin dekat, 1 bulan 5 hari lagi. Ayo gereja, tunjukkan jati dirimu. Pertama-tama, engkau punya DNA, apa tadi? Amanat Agung, bukan DNA Mamon. Maka ketika misalnya gereja berani menolak pemberian agar mendapatkan dukungan, maka tidak hanya orang yang mencoba memberikan uang dan seterusnya tadi terkagum-kagum, tapi iblis pun tidak hanya terkagum-kagum, tapi dia juga terheran-heran. Maka settingan dari awal saya katakan, sebagai gereja kita cuma punya 2 pilihan untuk punya Tuhan. Yang pertama Tuhan sendiri, yang kedua Mamon. Kalau kita pilih Tuhan, Tuhan yang berkuasa mengontrol hidup kita. Kalau kita pilih Mamon, maka Mamonlah yang mengatur, menguasai hidup kita. Sehingga seringkali, karena Mamon itu bukan Tuhan, seringkali oleh karena kita menuhankan Mamon, kita hidup berdasarkan kemauan, bukan kemampuan. Besar pasak daripada tiang yang akhirnya menjerat kita atau memperosokkan kita ke dalam lubang utang dan seterusnya. Jadi hari ini pilihan kita menentukan. Berdoalah kepada Tuhan, minta hikmat sehingga pilihan kita itu menentukan dan gereja terlibat di dalamnya. Sampai di sini pertemuan kita. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita sekaliannya. God bless you.